Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Setia Budi Zodiak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini sengaja kita membuat video yang tujuannya untuk apa saudaraku? Tujuannya untuk kita berbagi sedikit ilmu ini, semoga bisa bermanfaat orang yang terlahir yaitu di tanggal-tanggal saudaraku, karena ini termasuk bintangnya Capricorn. Jadi Capricorn ini saudaraku, yang perlu saya sampaikan adalah orang yang terlahir di tanggal 21 Desember dengan 20 Januari. Simbol itu adalah seperti diibaratkan gambarnya kadang-kala yang ditampilkan di majalah, di koran ataupun di media sosial, Facebook dan lain sebagainya, bersimbol dengan gambar kambing saudaraku. Kambing yaitu kambing pegunungan saudaraku, yang kelihatan gagah, badannya tegap seperti itu. Jadi kambing ini kadang-kala orangnya diartikan seperti itu saudaraku, diibaratkan seperti binatang bersimbol kambing. Jadi kambing ini banyak manfaatnya saudaraku, banyak berguna bagi diri kita, terutama mohon maaf ini kotorannya menjadi pupuk dan dagingnya pun menjadi makanan yang berprotein tinggi. Bahkan bisa dijadikan untuk kurban ataupun untuk naiknya nanti kita apabila kita meninggal dunia di akhir zaman, maka ini sebagai tunggangan kita. Jadi diartikan seperti itu saudaraku. Orangnya hati-hati saudaraku, orangnya sangat berhati-hati, sifatnya biar lambat asal selamat. Karena suatu masa saudaraku, mereka ini pasti akan sampai juga kepada puncaknya. Jadi si Capricorn ini orangnya biar lambat asal selamat dan apa yang menjadi cita-citanya akan tercapai. Demikian juga dengan mereka yang lahir pada hari ini tanggal 21 Desember ataupun 21 Januari yang berbintang Capricorn, orang-orangnya tergolong orang penyabar dan tabah, serta sanggup menghadapi segala rintangan hidupnya, segala pekerjaannya, dan soal dipandang berdasarkan kenyataan. Jadi orangnya ini kalau kaitan mistis, kaitan misteri ini kadang-kala orang ini tidak percaya seperti itu saudaraku ya. Tapi kembali kepada manusianya. Jadi kepada saudaraku, mistis ini sebenarnya ada. Mistis ada, namanya makhluk gaib. Kita makhluk kasar, makhluk gaib adalah makhluk halus. Bisa kita panggil dengan diwirid ataupun disebutkan sebanyak-banyaknya. Ya dadaku ya majiti, ya dadaku ya majiti, sebanyak-banyaknya. Maka makhluk yang tidak pernah terlihat oleh mata akan nampak oleh kita. Itu pun tidak boleh main-main saudaraku. Karena apa? Ya ini makhluk yang halus tapi bisa membahayakan apabila mempengaruhi kita. Karena musuh setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, itu pun tidak boleh sembarangan ya saudaraku ya. Nanti diwirid sebanyak-banyaknya, tidak menggunakan air yang banyak, maka nantinya akan susah dihilangkan. Jadi di depan kita ini harus ada semacam air yang banyak, baskom ataupun apa, airnya banyak, supaya nanti kalau kita lihat cepat-cepat kita basuh muka ataupun masukkan badan kita ke dalam air yang banyak, sungai atau ke waterboom atau ke kolam-kolam yang sifatnya airnya banyak saudaraku, supaya kita tidak bisa melihat lagi. Ini diwirid sebanyak-banyaknya ataupun menggunakan kapas mayat. Jadi menggunakan kapas mayat, apabila ada orang meninggal dunia, diambil kapasnya, dibakar, diusapkan di mata kita, maka kita akan menjadi melihat makhluk-makhluk gaib. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku,
Sudahlah itu dibahas nanti ya saudaraku ya. Nanti takutnya ada yang mempraktekkan terjadi betul, maka kita jadi susah untuk menghilangkannya. Jadi yang saya sampaikan untuk Cak Capricorn bahwa makhluk gaib itu ada, tidak di kuburan. Kalau di kuburan malah justru tidak ada, di situ tidak akan menampakkan diri. Kadang-kadang mereka itu menampakkan diri di rumah kita, di balik pintu, di gantungan-gantungan baju yang menggantung di kamar mandi atau menggantung di apa, tapi tidak disingkirkan, tidak segera dilipat atau dibersihkan. Dia suka dengan bau keringat manusia, jadi dia menyumput di balik-balik pintu ataupun di pakaian-pakaian yang kotor atau di tempat kamar mandi. Saudaraku, mohon maaf ya untuk BAB toiletnya itu tidak ada lampunya, tidak ada penerangan, paling suka di tempat-tempat seperti itu. Jadi paling tidak dikasih lampu di sudut-sudut rumah ya saudaraku ya, karena apalagi kalau kita ini suku Jawa saudaraku, ini benar adanya. Jadi kalau maghrib itu segera masuk ke rumah, ditutup pintunya supaya apa, makhluk-makhluk yang mulai akan kelihatan ataupun yang mulai berkeliaran tidak masuk ke dalam rumah kita. Jadi kalau melihat makhluk halus saudaraku, itu sebenarnya mudah mengusir makhluk halus di pohon yang katanya di pohon nangka, kadang-kadang seperti itu. Suka sekali di pohon nangka ataupun pohon pakel kueni, mangga kueni, saudaraku itu suka dia. Di situ nangka yang paling tua, kadang-kadang pohonnya ini kropos, dia suka di situ menghuni tempat itu. Jadi mau mengusirnya bagaimana saudaraku? Nggak usah dipanggil dukun dah, nggak usah dipanggil apa namanya, kadang-kadang sekarang ini diartikan paranormal dah, nggak usah dipanggil Pak Ustadz, Pak Yai, dengan kamu sendiri saja bisa. Kamu sendiri bisa tatkala malam atau menjelang petang itu saudaraku, ya di situ azan saja situ saudara. Karena dengan azan saja si makhluk halus ini takut sampai lari terketut-ketut saudaraku, karena ketakutan dengan suara azan. Ya, azannya di situ 1, 2, 3 lah, insya Allah nggak sampai 3 pun sudah lari ya Allah. Jadi situ. Tapi makhluk halus yang paling susah dihilangkan adalah makhluk halus yang mengikuti daripada darah kita. Ini agak cengkukan saudaraku, karena apa? Kurang minum. Jadi kalau kita cengkukan ini, kalau orang Jawa ini diminumin ya saudaraku, ataupun ada yang merasani. Tapi sudahlah ya saudaraku ya, biarkan kita sembuh sendiri ya saudaraku ya. Jadi Capricorn, kamu ini orangnya tidak dipengaruhi oleh sentimen. Mereka bertindak hemat dalam segala hal, hingga kadang-kadang hampir mendekati sifat-sifat untuk kepentingan sendiri. Jadi orang-orang Capricorn ini ya tidak suka bergantung kepada orang lain, mandiri. Lagi pula mereka selalu memikirkan untuk hari esok, hal-hal yang dapat membuat mereka kadang-kala diartikan pelit. Jadi kamu ini sebenarnya agak pelit. Hemat itu nikmat ya saudaraku ya, tapi mereka giat dalam sebuah pekerjaan. Jadi kamu termasuk orangnya giat, saudaraku, rajin, orang yang lahir di Capricorn. Jadi kepada saudaraku, kadang-kala yang perempuannya saudaraku ya, yang Capricorn yang perempuan ini kadang-kala punya sifat daripada orangnya wanita ya. Ini kalau wanita sudah pada tambahan sedikit nih, maka wanita tersebut memiliki watak gampang terkena pengaruh ya. Jadi cerdas sih orangnya pintar dan kuat pendiriannya. Awas, kamu Capricorn mudah marah dan ingin menang sendiri. Kamu sebenarnya cocok sih menjadi seorang pengrajin, orangnya rajin seperti itu. Jadi jodohnya yang serasi dengan kamu laki-laki yang berbintang Gemini atau Virgo, itu jodohmu si Capricorn. Jadi yang perlu saya sampaikan ya saudaraku ya, jadi yang perlu diingat adalah yang terpenting Capricorn itu saudaraku yang lahir tanggal 21 Desember sampai 20 Januari. Saudara-saudaraku, kembali lagi ke depan kita ini ya saudaraku ya. Ini di depan kita ini ada kartu saudara, kartu tarot. Ini untuk meramal, untuk menyampaikan
Sebenarnya ramalan ini saudaraku bukan berarti kita bisa. Semua yang kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyampaikan. Jadi kalau ada kebenaran murni datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kalau ada kesalahan murni dari saya ini, setiap budi zodiak. Jadi kita ucapkan lakum dinukum wali yadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Itu yang berkeyakinan lain. Puji Tuhan, Om Swastiastu, salam sejahtera. Salam budaya, rahayu dari kami. Kami selagi kita ini masih benderanya merah putih dan lagu kebangsaan kita masih sama, yaitu Indonesia Raya. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, kamu yang lahir di hari Senin, nah ini di kartu ini selalu kita buka dan isinya masih sama saudaraku. Jadi kamu hari Senin yang lahir di hari Senin orangnya ikhlas, tidak pelit sih, tidak bisa menyimpan uang, berjiwa besar dan rendah hati. Kamu yang lahir di hari Senin. Kamu yang lahir di hari Selasa, saat ini kamu kurang teguh pendirianmu, mudah terpengaruh, gampang marah, dan cenderung kamu egois, mau menang sendiri. Kamu yang lahir di hari Rabu, saudaraku. Hari Rabu ini diciptakannya air lautan dengan air sungai dibedakan dengan Allah. Jadi hari Rabu ini kamu cenderung pendiam. Sekalipun bicara kamu berbahaya, menimbulkan ketersinggungan, orangnya cuek, hatinya sih baik, suka menolong, tidak tegaan dan banyak rezekimu. Kamu yang lahir di hari Rabu. Hari Kamis saudaraku, kamu mudah terbujuk rayu, tidak punya pendirian, kadang tidak sabaran, mudah terpancing emosi, dan kamu suka dielem ataupun dipuji. Jumat saudaraku, Jumat ini terbentuknya manusia pertama di muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam. Bahwa orang yang lahir hari Jumat saudaraku disukai banyak orang, suka menolong, suka memberi nasihat, suka mempelajari ilmu apa, kadang-kadang ilmu agama, ilmu spiritual, dan juga kuat mentalnya. Jadi kamu yang lahir dari Sabtu ini disempurnakannya semua makhluk yang ada di bumi. Yang di laut tidak bisa hidup di sungai, air lautnya, ikannya, ikan di sungai tidak bisa hidup di laut. Seperti itu disempurnakan semua rezeki semua yang ada makhluk di bumi ini. Cecak yang tidak bisa terbang, makanannya yang terbang-terbang, dan gendut-gendut pun itu disempurnakannya hari Sabtu saudaraku. Jadi kalau mau protes ini cecak saudaraku, tidak bisa terbang, makanannya yang terbang, tapi nyatanya mereka bisa hidup ataupun bisa gendut-gendut. Apalagi kita manusia. Jadi Sabtu harus bermanjada wajada, bersungguh-sungguhlah kau maka akan mendapatkan iya. Jadi harus bersungguh-sungguh ya saudaraku semua ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi Sabtu ini orangnya pandai menempatkan diri, jadi pandai menempatkan diri, menyesuaikan. Disegani sih banyak orang, bekerja keras, dan kamu orangnya penuh dengan tanggung jawab. Kamu yang lahir di hari Sabtu. Sabtu ini kelahiran Brahmana saudaraku, mbahnya. Jadi Sabtu ini memang tergolong orang-orang yang hebat. Kamu yang lahir di hari Minggu saudaraku. Minggu itu terciptanya bumi. Jadi dibuat tanggal merah kadang-kala dihormati si Minggu ini. Karena Minggu ini orang-orang yang tergolong pandai bergaul dan punya berbicara, dia pandai bergaul dan pintar berbicara, seperti itu saudaraku. Disukai banyak orang, berjiwa besar dan rendah hati. Ini kontennya panjang nih nanti ya saudaraku ya. Kenapa? Di depan kita ini bicara tentang kartu. Dari angka 1, 2, sampai 30 watak dan sifat manusia berdasarkan tanggal lahir saudaraku. Jadi berdasarkan tanggal lahir, kadang-kadang bertanya, Pak, saya ini nggak tahu Pak bulannya, harinya nggak tahu, tapi saya ingat tanggalnya. Nah inilah yang bikin kita harus menyampaikan secara lugas dan dalam arti mudah ditangkap, seperti itu saudaraku. Jadi kami bukan bisa, tapi akan kita sampaikan ya di sini ya saudaraku ya. Kamu berdasarkan kartu yang ada di depan saya ini, kamu yang lahir tanggal 1, saya cepat suaranya saudaraku ya. Saya cepat bicaranya supaya kamu mudah sampai ke titik tanggal 30 ya saudaraku ya. Karena apa? Di tanggal 1, saudaraku saya percepat.
Kamu cemburuan, kamu keras dan besar nafsumu, sering mendapat halangan yang tidak terduga-duga. Enak bicaramu, lembut hati, perintahnya keras di depan, tetapi sejuk di belakang. Kamu menjadi tempat perlindungan orang yang merana dan orang yang susah, dan orang-orang yang melarikan diri. Umurmu panjang dan selalu muda, bercita-cita mulia dan besar, cepat cakap melakukan sembarang pekerjaanmu. Kamu tangkas, kamu suka pameran, kamu murah hati, kamu adil dan agak banyak pelupanya. Kemungkinan saudaraku, kami sampaikan kamu bisa senang ataupun bahagia kelak di kemudian hari. Kamu yang lahir di tanggal 2 saudaraku, kamu yang lahir di tanggal 2, kamu ini tabiatnya seperti budinya baik, dicintai oleh orang besar, kamu rupawan dan kamu jelita, terang dan cuaca hatimu, gemar berdoa, perintahnya tegang tetapi sejuk menjadi sejuk di belakangnya saudaraku, menjadi tempat perlindungan orang yang merana ataupun orang yang sedih. Suka dipelihara oleh orang besar, diakui kepintaranmu, murah hati, besar budinya, banyak kebahagiaanmu, dan kamu bisa menerangi hati orang. Kurang berterima kasih kamu saat ini saudaraku. Kamu dicintai oleh kawan-kawanmu dan tajam pikiranmu. Kamu yang lahir di tanggal 3 saudaraku, tak dapat dikira-kira perasaanmu ataupun tingkah lakumu. Kamu murah hati, kamu suka memberi hidangan ataupun sedekah kepada orang lain, dapat memerintah di sana sini, pandai merendah, harum bicaramu, kemungkinan hidupmu bisa senang. Kamu rupawan, kamu diakui kebaikannya, tidak suka kamu dinasehati. Kamu pandai, cepat sembarang pekerjaanmu, cerdik, gedungmu kadangkala terbuka, lumbung kamu tertutup, suka memperlihatkan kekayaanmu. Kamu lemah perilakumu, lembut budinya, kuat kemauanmu. Kamu berperasaan setiap tahun saudaraku, kamu ada saja masalah-masalahmu. Jadi yang tanggal 3 ya, setiap tahun kamu ada masalah. Maka kamu berhati-hati ya saudaraku ya. Kamu yang lahir di tanggal 4, kamu keras kemauannya, keburu nafsu, ingatanmu menghitung-hitung milikmu sendiri. Suka tidur kamu saudaraku, kamu suka berbantahan, dan kadangkala kamu sampai mau bertengkar. Pintar kamu memikat hati orang, menyerah kepada nasib, tak dapat menyimpan, selalu tiba kesukaranmu. Tapi dengan lekas kamu mendapat pertolongan. Sembarang kehendakmu agak malang saudaraku. Kamu ini saat ini kena fitnah pasti, dan kamu pasti kena fitnah. Ini saya sampaikan dari si Kliwon Setiabudi Zodiak. Kamu di tanggal 5 saudaraku. Kamu ini sifatnya kadangkala sedih, sampai lama sedihmu, teguh tapi dan kokoh pikiranmu, suka bersih badanmu, sungguh-sungguh bicaramu, suka berpergian, suka berbelanja, suka mengharap orang memberi. Kamu ini pemberani, kamu tak gentar budinya, cepat segala pekerjaanmu. Apalagi bila ada peristiwa yang genting, tahan kamu ronda, kamu melayannya kuat saudaraku, kamu murah hati. Kelak sebenarnya saya doakan hidupmu senang, besar angkuhmu, terhalang karena banyak yang dipikirkan, yang kamu pikirkan yang besar-besar ya saudaraku ya. Kamu yang lahir di tanggal 5. Kembali lagi saudaraku, kamu yang lahir di tanggal 6. Kamu rela ikhlas dengan hartamu, tapi suka menghitung-hitung kembali milikmu, sabar lakumu. Besar sih bicaramu, tajam penglihatanmu, waktu marah tiada yang kamu takuti, dapat melakukan semuanya. Ucapanmu kritis, perintahnya sih tenang di muka, tapi tegang di belakang. Orang-orang suka berlindung kepadamu, kadangkala liar budimu, kamu pemberani, dimurkai orang. Pada waktu tenang, manis halus bicaramu, diakui si kepintaranmu, bahasamu berharga, hendaknya berhati-hati, terhalang karena hanyut. Kamu kadangkala kalau bermain di tempat air yang dalam, jangan ya saudaraku ya, kamu bisa terjadi suatu musibah seperti anaknya Ridwan Kamil saudaraku, tenggelamnya sampai di negara orang di Singapura. Jadi jangan main air yang dalam kalau kamu tidak bisa berenang. Kamu yang lahir di tanggal 7 saudaraku, kamu pasti pelupa nih orangnya. Kamu ini agak jauh kebahagiaanmu. Jadi kebahagiaanmu agak jauh. Kamu sedih ya sekarang nih saudaraku ya. Kamu sebenarnya rupawan, dan kamu ini kalau perempuan pun kamu cantik. Jadi kembangnya orang berkumpul, jadi kembangnya orang di situ. Orang senang kepadamu. Kadangkala hatinya dengki, kamu punya sifat dengki saudaraku.
Kamu besar sih cemburuan, gerah kehendakmu, kamu gelisah dengan kehendakmu, tidak suka duduk beramai-ramai. Kamu nih punya kemauan yang besar sekali ya saudaraku ya. Kamu yang lahir di tanggal 8, ramai bicaramu, manis harum dan diindahkan perintahnya. Berat sih bebanmu, giat budimu, bersemangat kamu mencari pangan. Kelak hidupmu sebenarnya akan bahagia, kuat kemauannya, lemah budinya, tidak suka merendah kamu saudaraku. Halanganmu, kamu bisa putus cinta ataupun cerai-berai ataupun kamu asmaranya kurang baik. Kamu dimurkai, awas, ada yang gak suka denganmu. Sebenarnya kamu gemar berdagang, ingatanmu. Jadi ingatanmu sebenarnya ide-ide tentang berdagang saudaraku. Kamu yang lahir di tanggal 9 saudaraku. Kamu suka jalan-jalannya, melihat pemandangan, lincah. Kamu ini pengasih ya saudaraku. Berbau harum semerbak. Kamu ini sebenarnya terkenal dan masyhur. Murah hati sih, suka rela apabila diindahkan kemauanmu. Dipercaya sembarang katanya, diakui kepintaranmu. Manis sih bicaramu, dicintai loh kamu dengan orang banyak. Halanganmu, karena bila terlampau besar hatimu, tak sebadan dengan kekuatanmu dan kehendakmu. Berhati-hati karena bisa kamu ini kena masalah ataupun kawan dekatmu bisa menjadi penghalangmu, musuh dalam selimut. Tanggal 10 saudaraku, kamu yang lahir di tanggal 10, kamu pemboros, gemar, curiga hatimu, suka berpergian, ada kesulitanmu saat ini saudaraku. Kamu gelap hati. Awas, ujiannya, godaanmu adalah milik orang lain. Akan pekerjaanmu tak layak. Kadangkala hati-hati ya saudaraku ya. Pekerjaanmu kadangkala kurang bagus. Keras sih budimu, rela akan hartamu. Tapi kadangkala tak terasa hartamu tahu-tahu habis. Kamu kuat loh bekerja, sering bingung. Saat ini kamu kadang bingung, tahu-tahu normal lagi, bingung lagi. Jadi kapan waktu tenang, kamu ini sebenarnya pinter. Jadi tenangkan dirimu, kendalikan dirimu, supaya kamu jadi orang yang hebat. Suka kamu soal persoalan ilmu, hendaknya berhati-hati karena kamu akan terhalang sesuatu. Jadi halangan itu selalu ada, ujian itu selalu ada ya saudara ya. Tapi kalau hujan itu jangan marah sama hujannya saudaraku. Buatlah payung yang kokoh, buatlah rumah yang kokoh supaya kamu tidak kehujanan. Jangan dimarah hujannya sayang. Saya begitu cintanya saya dengan penggemar setia Budi Zodiac. Jadi kembali lagi yang lain di tanggal 11. Kamu ini orangnya peramah dan sabar, bekerja sukar selesainya. Jadi tidak beres-beres nih kerjaanmu ya saudaraku ya. Tapi kamu gemar bekerja, kamu suka musyawarah, kamu suka berbicara. Bagus sih, kamu santun, kamu suka menyampaikan sesuatu, meramal orang seperti itu. Kamu sebenarnya ringan tangan saudaraku. Ini bersaing nih dengan Setia Budi Zodiac. Ayo kita saling meramal ya. Yang penting jangan membuat gelisah orang ya. Jadi yang kamu yang lahir tanggal 11 tidak bisa cermat. Besar kegelisahanmu, suka, hati-hati godaanmu milik orang lain. Kamu kerjanya tangkas, bicaranya pun kamu tegas. Kebanyakan para wanita cinta dan kasih kepadamu kadangkala sampai menimbulkan birahi. Kadang hati-hati ya saudaraku ya. Sekarang nih banyak orang tergoda-goda ya. Orang perempuan suka digombalin, yang laki-laki suka gombal. Kamu terhanyut budinya, sukar mendapatkan anak nih. Kadangkala kadangkala banyak pikiran, terhalang karena tibanya kesedihanmu. Jangan sedih ya kamu yang lahir tanggal 11. Tetapi kapan akan bisa tenang? Di sana akan timbul jaya kemajuanmu. Jadi kamu tenangkan pikiran kamu, karena rezekimu bersama dengan martabatmu. Kamu yang lahir tanggal 12 saudaraku, kamu tidak memperhatikan milikmu. Kamu gelisah perlakuannya. Enak sih bicaramu. Kamu membesarkan diri ya. Kamu sombong ya. Indah sih wajahmu. Suka menjauhkan diri dari keramaian. Besar sih sombongmu ya saudara ya. Sangat teliti dan berhati-hati. Kamu selamat budimu. Sewaktu-waktu kamu kadangkala menjadi pelit. Kadangkala ingatannya berbuat menghalangi orang, mencegah-cegah orang. Janganlah seperti itu. Tapi kalau tujuannya baik nggak apa-apa saudaraku. Tak senang orang akan berlindung kepadamu. Saat ini orang malas nih berlindung kepadamu. Dalam hidupmu kadang-kala ada halangan. Awas, apabila orang tuamu meninggal, maka itu menjadi halanganmu. Maka semasa mereka masih hidup, muliakan ibumu. Rasulullah bersabda sampai 3 kali, ibumu. Dan muliakanlah anak-anak yatim piatu, insya Allah akan mulia hidupmu saudaraku. Kamu yang lahir tanggal 13 ya saudaraku ya.
kamu ini diibaratkan lumbung berisi ya saudaraku ya. Kuat sih budimu. Yang cocok baginya ialah berdagang. Kamu kalau mau berdagang cocok loh saudaraku. Ataupun kamu berlayar, menjadi nelayan, kaitan air ya saudaraku. Kamu suka dengan kaitan air. Sangat gelisah, tidak sayang akan badanmu. Hatimu kadangkala marah, buas, banyak pantangan, panas hatimu. Tidak sudi didekati orang apabila kamu tidak suka ataupun tidak cocok. Siapa yang suka campur padamu, kadangkala ketularan dengan tingkah lakumu. Kamu tak pantas menjadi tempat perlindungan. Kenapa? Agak rame bicaramu. Berhati prajurit, kamu pemberani. Pemberani tak memandang orang. Kadangkala kalau kamu sudah marah ini, nggak peduli siapa dia. Keras kepalamu. Dalam hidupnya terhalang karena sebuah perkara. Dan kena perbuatan kadangkala awas. Ada yang tidak suka kepadamu. Tetapi kamu bisa mengkondisikannya dan menjadi terhindar. Hebat sih kamu saudaraku. Ini yang hebat lagi tanggal 14 nih. Kamu yang lahir di tanggal 14. Yang perlu saya sampaikan. Panas bara. Kamu sebenarnya bercahaya sih. Tenang akan perintahnya. Kokoh budinya. Dapat mempengaruhi. Orang akan kena tersangkut hati padamu. Jangan mentang-mentang orang tersangkut hati padamu. Terus kamu mudah permainkan, nggak boleh saudaraku. Manusia punya rasa ya, punya hati. Jadi kokoh sih budimu, dapat mempengaruhi orang. Kamu menjadi tempat perlindungan orang. Orang yang kesukaran, orang yang sedih. Kamu tidak sabaran. Sebarang kehendakmu kadangkala terlambat. Kamu cermat dan hemat akan harta bendamu. Sebenarnya kamu teliti saudaraku. Banyak loh rezekimu. Kamu yang lahir di tanggal 14. Yang penting kamu bersungguh-sungguh dalam sesuatu pekerjaan. Awas, terhalang kamu mendapatkan kemarahan orang loh. Kamu bisa dimarah orang besar. Hendaknya kamu berhati-hati. Karena akan bahaya terkena sesuatu yang sifatnya panas. Terutama asmaramu. Kamu berhati-hati, jangan main-main ya dengan asmara ya saudaraku ya. Kamu yang lahir di tanggal 15 saudaraku. Kamu ibaratkan lumbung berisi. Pantas suaranya. Kamu diperdaya orang. Kamu sebenarnya pendiam. Bila mana waktu marah yang sangat terlalu. Kamu kalau marah itu kadang-kala sampai menakutkan dan berlebihan ya saudaraku yang tanggal 15 ya. Bila berbuat baik, maka kebaikannya itu menjadi buah bibir. Lagi ada kemuslihatanmu. Kamu rupawan sih. Di sana sini kamu dicari orang. Kamu tiada baunya. Baunya sih agak wangi kamu ini ya. Besar hatimu, halus budinya, besar niatmu ataupun hasratmu. Kamu nggak mau dikhianati ya. Kamu nggak mau diabaikan ataupun disepelekan. Besar sih sandang rezekimu, luhur juga budimu. Kamu suka berhias. Waduh ini habiskan pulus nih ya. Kamu suka berhias, terhalang karena menjadi sebutan-sebutan buruk. Awas kamu dikata-katakan jelek loh. Lantaran kamu kena fitnah jelas. Tapi tolong teguhkan ya setiamu. Jadi kesetiaan itu penting ya saudaraku ya. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Jadi kamu yang lahir di tanggal 16 saudaraku. Sebenarnya kamu ini giat loh bekerja. Suka dielem, ucapanmu berlebih. Kadangkala menantang, menonjolkan diri. Kadangkala kamu ini ingat-ingatan. Ya saudaraku ya, garang sih ucapanmu. Serta ganas nih hatimu. Kadangkala sampai marah tuh giginya gemeletek. Wah benci tenan aku gitu ya. Jadi tidak boleh ya marah itu setan saudaraku. Apabila marah berdiri duduklah. Duduk masih marah maka berbaringlah. Berbareng masih marah maka berwudulah. Berwudu masih marah sholatlah. Sholat masih marah disolat. Tidaklah ya seperti ya saudaraku ya. Kamu lahir di tanggal 16 saudaraku. Di tanggal 16 setelah sholat gak marah kok saudaraku. Ini mohon maaf ya masa disolatkan. Jadi menjadi tempat perlindungan kamu yang tanggal 16. Kamu ini orangnya sebenarnya baik hati sih. Kamu ini tempat perlindungan orang yang susah. Aku curhat ke aku ya. Awas, nanti curhat jadi teman selingkuhan. Nggak boleh seperti itu ya saudaraku ya. Gemar membuat sesuatu, tapi kamu boros loh. Dan rela akan barang miliknya. Kamu ikhlas, tapi hati-hati ya. Jangan terlalu berlebihan. Agak melebihi gejala pikiranmu. Jadi pikiranmu saat ini berlebih sekali saudaraku. Bahayamu karena terhalang sesuatu. Dan awas kamu bisa tertipu. Awas ya. Meminjam. Jangan karena dia mau minjam nanti dia manis-manis. Mau waktu bayarnya kita ini kayak ngemis-ngemis ya saudaraku ya. Kamu lahir tanggal 17 saudaraku. Kamu lancar kok bicaranya. Cocoknya bila kamu ini ya saudaraku ingat ya.
Cocoknya bila kamu kerja di air, kaitan air. Dagang galon ya Pak ya? Iya. Dagang aqua ya Pak ya? Iya. Dagang air, usaha waterboom, ikan, dan lain sebagainya. Kamu waspada, setia dalam tugasmu. Kamu ini bicaranya kadang-kala apa ya saudaraku? Bicara sih agak pedes ya. Jadi waspada, setia dalam tugasnya. Kamu ini setia bicaranya, gemar mewujudkan pengetahuan. Kamu senang mencari ilmu, memiliki pengertian. Kadang-kala kamu pemberani, berarti suci loh kamu ini, lembut kehendaknya, gemar akan sanak saudaramu. Jadi sanak saudaramu suka dengan kamu. Kadang-kala tapi liar loh budimu, agak sedih kamu saudaraku. Kamu suka pameran akan harta bendamu. Banyak sih kebahagiaanmu. Awas, bahayamu karena tekanan susah. Kadang-kala kamu ini kalau susah ini bahaya loh saudaraku. Ya kamu ini jangan sampai susah ya. Jadi Islam itu tidak boleh bersedih ya saudaraku ya. Karena tekanan dan kamu dianiaya ataupun dibohongin orang. Kamu yang lahir di tanggal 18, ingat. Jadi kamu ini termasuk orang-orang yang peramah sih, orang yang sabar. Kamu ini gemar melakukan sesuatu. Kamu suka menerima takdirmu. Karena ingatanmu terang sebenarnya saudaraku. Tegas sih bicaramu, kamu pemberani dalam disuruh ke arah yang kamu ini jangan perginya jauh-jauh ya saudaraku ya. Bahaya untuk kamu, nggak usahlah merantau-merantau, daripada wirawiri lebih baik wirausaha. Kamu tidak enakan. Kamu kalau disuruh sana sini sih sebenarnya tidak enak. Nanti hidupmu sebenarnya akan senang loh. Kan bahagia saudaraku yang lahir di tanggal 18. Yang penting bermanja jadah ya saudaraku ya, bersungguh-sungguhlah engkau. Tetapi kadang-kala kamu dijelek-jelekkan orang, awas tertipu. Jangan mainan di air yang dalam, karena bisa jangan manjat, jangan naik motor kebut-kebut ya saudaraku. Karena kamu bisa kena musibah loh saudaraku. Kamu yang lahir di tanggal 19, kamu ini kadang-kala sombong loh bicaranya, besar bicaranya. Gemar kamu mengobati, agak hormat sih orang kepadamu. Kamu gemar menyampaikan mukjizat. Kamu tahu sebuah rahasia, tahu dengan bisikan. Kamu rindu akan Tuhanmu, kamu rindu akan Allahmu. Bahayanya karena kamu terhalang dengan tidak sadar. Kamu mudah terpengaruh, kamu mudah ditipu orang loh. Kamu ini sebenarnya sombong bicaranya. Awas, kalau semakin sombong, orang tidak suka, maka kamu akan ditinggalkan oleh rezeki atau sandang panganmu. Jadi ya saudaraku yang lahir tanggal 19 ya, kamu yang lahir tanggal 20, yang perlu saya sampaikan adalah tabiatmu sayang kepada milikmu, bersih budimu, kuat imanmu, gemar memberi ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran kebaikan. Ingat kamu berdagang sih, kamu cocok menjadi seorang pedagang. Awas, kamu suka ditipu orang lain, pandai berbicara, setia budimu, senang di air, hasil pikirannya kadang-kala di belakang. Bila kamu di tempat-tempat yang ini kurang digunakan, ataupun kamu kalau di tempat ramai malah jarang digunakan saudaraku. Kamu sangat diindahkan harta bendamu, kamu kurang bersyukur ya. Kamu sebenarnya sangat bersyukur sih ya saudaraku, tapi kamu menyepelekan hartamu. Bahayamu karena keliru, tak sadar, kadang-kadang hingga kamu kena malapetaka ataupun kamu kena tipu ya saudaraku ya. Jadi tidak sadar kamu karena kemanusiaan, karena kasihan justru kamu malah kena tipu. Kamu yang lahir di tanggal 21 saudaraku, aduh 30 lama ya saudaraku ya. Kamu ini diibaratkan gemar berdoa, gemar dengan ilmu-ilmu spiritual ataupun ilmu agama. Suka kamu ke air, ke pantai, keras hatimu. Kamu setia sembarang kehendakmu. Bagus sih rupawan, harum bicaramu. Kepandaianmu dan pengabdianmu diakui. Luhur kadangkala tingkah lakumu. Dicintai oleh orang besar. Tapi kebahagiaanmu saudaraku besar loh saudaraku. Rezekinya datang bersama dengan tinggi martabatmu. Kuat budimu, setia dengan segala kehendakmu. Bahayanya karena terhalang dipermainkan orang, sampai kamu bertengkar hingga kamu menjadi orang liar. Jadi hindari ya saudaraku ya berkawan dengan orang-orang yang kurang baik. Soal minjam-meminjam hati-hati ya saudaraku ya. Sekarang banyak orang tipu menipu, modus, modal dusta ya saudaraku ya. Yang perlu saya sampaikan di sini saudaraku, kamu yang lahir tanggal 22 nih. Kamu ini Batara Puera, hati-hati loh. Karena kamu ini saudaraku boros. Kamu boros, awas. Menimbulkan kamu ini sering didakwa atau dihakimi orang.
suka perempuan ataupun suka laki-laki. Kamu ini gampang tergoda loh, hati-hati loh. Bahasanya sih halus, lemas budimu, pandai memikat hati, suka menyenangkan hati orang. Kadang kamu ini sebenarnya tak suka loh pameran. Kamu ini pemberani, mudah patah hati. Awas perilakumu kadang-kala. Tapi alhamdulillah loh, kamu sering selamat. Jadi ingatanmu tajam. Harta bendamu kadang-kala kamu ikhlaskan. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, kamu yang lahir tanggal 22, umurmu panjang. Besar sih kebahagiaanmu, kamu cemburuan, tegang bicaranya, bahayanya amat terlalu bahayamu ini saudaraku. Terlalu besar sih tujuanmu, kadang-kala kamu kena fitnah loh saudaraku. Kamu ini ada yang fitnah, ini pasti loh saudaraku, saya tidak bohong. Yang lahir tanggal 22, pelajari ya saudaraku ya. Kamu yang lahir tanggal 23 saudaraku, kamu pendiam, kamu suka berubah-berubah, kamu mendirikan diri, kamu meninggikan diri. Kadang-kala aku iso, matanya nggak bisa. Kamu pandai berkumpul dalam keramaian, pinter kamu saudaraku. Aku sih ingatanmu, jadi ingatanmu tuh tajam saudaraku. Awas, kamu berhati-hati. Kadang-kala dengan pejabat, dengan ini, kamu nih dimanfaatkan lah seperti itu. Lembut sih budimu, kamu hemat. Kadang-kala pikirannya itu sudahlah, yang sudah-sudah. Kebaikanmu, dirimu tiba-tiba kedatangan bahaya pun terhalang karena terkena sesuatu. Jadi kebaikanmu kadang-kala disalahgunakan orang, diartikan berbeda. Kamu yang lahir tanggal 24 saudaraku, ingat nih lahir tanggal 24. Tingkah lakumu saudaraku, tingkah lakumu berubah-ubah bicaramu. Kamu kadang-kala sedia, kuat sih budimu, sayang kepada milikmu, suka pada pemberian. Kadang-kala aku dikai, wah seneng tenan gitu ya. Jadi berhati kaku, giat kamu bekerja, tangkas kehendakmu. Kamu sedikit pemalu saudaraku, hatimu sebenarnya seperti prajurit pemberani. Berharap kadang-kala kamu nih perintahnya tenang di muka, kadang-kala tegang di belakang. Panjang nih umurmu, jadi terus menerus cukup sandang rezekimu, teguh tapi kamu kadang-kala angkuh, cepat sembarang pekerjaanmu, keras hati, terhalang karena dijelek-jelekan oleh sanak saudaramu ataupun teman. Karena hati-hati ya kamu ya, soal ke tempat-tempat yang berisiko seperti naik motor ngebut jangan, nggak bisa renang jangan mandi air ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, karena kamu ini yang lahir di tanggal 24. Nanti yang tanggal 25 beda saudaraku. Ini perlu saya sampaikan di sini. Kamu gemar membuat sesuatu yang kaitannya kadang-kala menimbulkan keributan. Hati-hati ya saudaraku ya. Mulutku harimauku, kita saling menjaga ya saudaraku ya. Tak ada yang dimaluinya. Kamu sebenarnya tidak pemalu saudaraku. Rame sih bicaramu sampai takut yang mendengarnya. Tetapi lebih kuat kalau kamu berlaku diam. Jadi kalau diam sebenarnya kamu disegani atau ditakuti orang, dihormati orang. Tak cocok kamu saat ini menjadi tempat perlindungan. Panas perintahmu, tetapi kadang-kala disepelekan. Kamu suka didekati oleh orang-orang yang besar. Banyak sih kebaikanmu, diakui kepintaranmu untuk mengabdi. Suka memperlihatkan kekayaanmu. Kadang-kala liar budimu, luhur angkumu. Kamu pelit ya saudaraku ya. Hemat itu nikmat ya saudaraku ya. Keras hati sih, sebarang kehendaknya ingin dituruti. Bahayamu karena kena teluh. Kadang-kala kamu mudah sekali kena teluh saudaraku. Ataupun kena guna-guna, ataupun kena pelet. Apa masih Pak zaman sekarang pelet, guna-guna? Ya masih, namanya sakit hati itu bagaimana caranya orang melakukan sesuatu. Melalui doa, kalau orang udah nangis di sejadahnya, nah, ini doa orang yang dikabulkan ini adalah doa yang orang yang terjolimi saudaraku. Orang yang kamu sakiti kalau sudah aduh ini bahaya. Jadi kamu jangan melakukan seperti itu. Awas, kamu punya rahasia jangan kamu buka ya saudaraku ya. Nah, jadi menimbulkan keributan. Kamu yang lahir di tanggal 26 saudaraku. Kamu yang lahir di tanggal 26, kamu sukar diperintah. Sebenarnya sih gagah sih tingkah lakumu. Kamu berwibawa, awas. Kadang-kala kamu suka perempuan ya, yang laki-laki. Hati-hati ya. Jangan sampai nanti kebablasan milik orang, kamu cari-cari ya. Hati pemberani sih kamu. Kamu ini luas budimu, tinggi pengetahuanmu. Awas, kamu ini sebenarnya banyak loh hartamu. Kepandaianmu pun banyak. Lemah lembut, pandai merendah, hemat cermat kamu orangnya. Senang orang yang melihatmu. Kamu kurang senang berkumpul, kamu hati cemburu, suka kadang-kala mementingkan diri sendiri. Ya, kadang-kadang kamu juga pelit ya. Kalau kamu ini sebenarnya rezekinya sebenarnya akan tiba loh.
Bahayamu karena terhalang hatimu iri. Jangan iri, nanti rezekimu membalik kanan lagi. Awas, kadang-kala sampai ingin bertengkar. Dan kamu hati-hati kalau jalan-jalan di tempat yang angker, banyak begal, di tempat hutan banyak ular. Ini perlu hati-hati ya saudaraku ya. Kamu yang tanggal 27, banyak perlakuanmu. Kamu suka bekerja, suka diperintah, kamu rupawan, kamu gemar berhias. Kadang-kala hatimu lekas kasihan melihat orang. Jadi kasihan loh bapak itu ya udah tua, hitam, jelek, ngentutan, seperti itu ya. Jadi kamu mohon maaf ya saudaraku ya. Jadi kamu kasihan kok sama orang. Murah hatimu, teliti, harum dan manis perintahmu. Lemah lembut sih perilakumu, kamu tertarik orang melihatmu. Kamu ini disukai oleh orang besar loh saudaraku. Karena manis ucapanmu, kamu dikasihi orang juga loh. Ia suka memperlihatkan kebaikanmu. Murah hati sih sandang rezekimu. Hemat dan cermat sih kamu ini. Hatimu tajam, perintahmu gampang di muka, sukar di belakang. Ia dapat menerangi, tapi senangnya kamu dapat menerangi hati orang. Awas, halang kamu, kadang-kala kamu menjadi liar karena kamu disusahkan oleh ada yang menyusahkanmu saudaraku, sana atau saudaramu. Kadang-kala menipumu atau membohongimu. Jadi yang perlu saya sampaikan, tanggal 27 ya, sampai terbatuk-batuk ini Kliwon nih. Kamu yang lahir di tanggal 28 saudaraku, kuat hatimu. Awas, kamu godaannya adalah perempuan, main perempuan ya saudaraku ya. Jadi hendaknya kamu nih gemar mengarang, jadi membuat cerita-cerita. Kuat sih kamu bekerja, kokoh tetap hatimu. Belas sih kasihan orang, belas kasihan hatimu. Kadang-kala melihat orang itu kamu ada rasa kasihan. Pandai menyenangkan hati sesamamu. Panjang loh umurmu, kamu yang lahir tanggal 28. Besar daulatnya, pemboros. Besar budimu, murah hatimu. Hati sejuk, rela sembarang harta bendamu. Kamu ikhlas saudaraku, tenang sembarang perintahnya. Banyak loh kebahagiaanmu. Tidak ada niatan kamu ini mencurigai orang. Kadang-kala kamu bisa terhalang karena dimarah orang dan salah ucap. Kamu kadang-kala bisa menimbulkan kemarahan karena kamu salah ucap. Hingga kadang-kala pikiranmu menjadi tumpul saudaraku. Dan celakanya karena kamu digigit sesuatu. Awas. Tetapi bila kamu nanti orang nggak punya, suatu saat kamu menjadi kaya tanggal 28 ya. Dua lagi, ya Allah capek saya menyampaikan ini. Ini dibayar apa atau bayar subscribe aja saudaraku ya. Subscribe itu gratis loh, nggak dipungut biaya. Udah ngomel kayak gini, kamu nggak nge-subscribe. Saya doain lah kamu kena musibah aja lah ini. Jengkel saya ini ya. Jadi tidak seperti saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, subscribe itu gratis. Tanggal 29 saudaraku, kamu ini gemar bersenda gurau, suka mengarang, kadang-kala kamu lengah nafsumu, kuat pikiranmu, kamu ini suka di tempat keramaian. Kalau kamu ini tersinggung lekas marah, budimu sebenarnya giat, kamu ini pemberani, setia, mempunyai suatu keahlian. Kamu ini yang lahir tanggal 29, disukai oleh orang baik dan orang besar, diakui kepintaranmu, harum sih bicaramu, tapi kamu agak sombong saudaraku. Banyak ada sisialmu di situ. Kamu ini tajam pengertiannya, sembarang yang tampak kamu pengen. Bila ia tidak cocok, kamu sukar didekati. Lerak cocok iki angel dicedeki. Cermat sih, besar kekayaanmu. Kadangkala bila kamu ini orang tuamu atau meninggal lebih dulu, kamu ini bahaya loh saudaraku, bisa miskin loh kamu. Jadi orang tuamu itu penting buat kamu. Pun kadangkala kamu ini sampai jadi keributan kalau ditinggal orang tua ini, nggak ada yang mengingatkan ya. Jadi orang tuamu, anak yang patuh dengan orang tua itu adalah pendidikan ilmu yang paling tertinggi. Percuma anak bupati, presiden, durhaka ya. Jadi anak itu begitu pentingnya. Dengan anak ini patuh dengan orang tua, maka memperpanjang umur orang tua. Kamu yang lahir tanggal 30 saudaraku, yang perlu saya sampaikan di sini, tajam penglihatanmu. Sebenarnya kamu kalem loh orangnya. Kamu gemar berhias ya. Kamu sedih ya. Kamu saat ini suka sedih ya. Sedih ya. Tapi kamu bijaksana, kamu tangkas, pandai berbicara. Bila tersinggung, kamu menjadi marah dan bertengkar. Dicintai oleh kawan-kawanmu. Banyak sih kehendakmu. Kamu tidak suka dihianati atau dilangkai ya. Atau kamu suka juga loh dinasihati. Suka mencari-cari kesalahan orang lain ya kamu tanggal 30 ya. Mencari kesalahan orang lain ya. Nggak apa-apa itu urusanmu ya. Tapi saya ingatkan lah.
Ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi udahlah, masalah orang lain kita tinggalkan saja ya. Yang penting kita jadi baik dulu. Jadi kadang-kala panjang loh lidahmu suka menyampaikan, tak suka dengan keramaian, kamu nggak senang dengan keramaian. Panas sih bicaramu, kamu cemburuan, agak kamu nih gemar sesuatu yang kaitan agama ya. Berbuat perih sih kadang-kala hatimu. Jadi kadang-kala kamu nih ingin banyak keinginan terhalang karena kamu nih sebenarnya kamu ini bisa kualat loh saudaraku. Sebab kemauanmu ini amat keras. Jadi kemauanmu ini keras, jadi kadang-kala A harus A, padahal A itu salah, akhirnya kan bisa kualat loh saudaraku yang lahir tanggal 30. Sudahlah ya, capek ya saudaraku ya. Secapek ini si Kliwon ini menyampaikannya sampai panjang kontennya 45, hampir 1,5 jam ya saudaraku. Ya Allah, ini kalau yang nggak subscribe kebacut bener ini, saya doakanlah yang nggak subscribe nih kena musibah nih, karena si Kliwon capek menyampaikan ini. Bukan mudah loh saudaraku meramal ini, menggunakan elemen langit, bintangnya, menggunakan manusia, kompasnya, buminya menggunakan kompas, manusianya menggunakan hari, tanggal, bulan, tahun, weton. Aduh, itu sajalah. Saya tutup dulu ya, tapi kita berdoa saudaraku. Berdoa ini tangannya sebahu saudaraku, tangannya sebahu menghadap ke kiblat. Berdoa ngadepi karu-karuannya gimana saudaraku? Tangannya sebahu. Kalau perlu kita berwudu dulu ya saudaraku. Jangan pakai baju kotor, apalagi baju curian, baju korupsi, ini pejabat-pejabat lah ya. Jadi berdoa itu harus bersungguh-sungguh. Jadi yang perlu saya sampaikan, saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, semoga dipanjangkan umur, juga dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwaita hisab ya Allah. Semoga dengan doa tolak bala hamba-Mu ya Allah, dijauhkan dari penyakit dan musibah yang subscribe ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wasyufal muqtalibata wasadaida wal minahanamat horo minha wa mabatona min baladina hadda khoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, Joyo Joyo Wijayanti lebur dining pangastuti, Joyo hadi diningrat, rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, si Kliwon sudah habis videonya. Selamat menonton, selamat bertemu kembali dengan Setia Budi Zodiak.